Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita dengarkan secara khidmat. Mohon agar para jamaah tidak ribut dan mohon mendengarkan dengan secara khidmat. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Slamet Marif At-Tijani SAG MM, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para alim ulama, para habaib, para tuan guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Teristimewa untuk pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqaniyah beserta dewan gurunya serta anggota majelis syuro kita yang alhamdulillah hadir bersama kita, Kiai Haji Badruddin Subhi yang tadi ikut melantik kita semua, aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri yang kami hormati, segenap pengurus Dewan Tanfizi Nasional yang hadir bersama kami, Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi, Ketua Bidang Organisasi, begitu pula Ustadz Uus Solihuddin selaku Sekjen, Ustadz Buya Dedi Subuh selaku Biro Keorganisasian, serta Ustadz Cik Dande sebagai Wabedum. Mudah-mudahan segenap pengurus baik DTK maupun DTN senantiasa istiqomah berjuang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang begitu mulia. Majlis dalam rangka memperingati satu peristiwa besar, satu peristiwa yang luar biasa,
yang terjadi terhadap baginda Rasulullah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekaligus pula kita tadi bersama menyaksikan pelantikan pengurus PA 212 Dewan Tanfizi Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya dari majlis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Wasilah majlis ini yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang kurang enak badan jadi enak badannya. Yang sedang punya persoalan, Allah mudahkan urusannya. Yang sedang cari kerja, Allah cepat temukan kerjaannya. Yang sedang sekolah, Allah sukseskan sekolahnya. Yang belum dapat jodoh, Allah mudahin jodohnya. Loh, lebih kencang amin ya, banyakan jomblonya kelihatannya. Yang banyak utang, cepat lunasin utangnya. Lebih kencang lagi aminnya, kelihatan muka-muka banyak. Kalau belum mampu bayar utang, kita berdoa mudah-mudahan yang ngutangin jadi lupa sama kita. Lengarep itu mau bukan amin. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Berjuang menegakkan kebenaran, berjuang untuk kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hambatannya. Tidak mungkin kita berjuang membela kebenaran, menegakkan kebenaran tanpa halangan dan rintangan. Sudah menjadi sunnatullah setiap kita memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, membela agama Allah, membela cahaya Allah, akan mengalami hambatan, rintangan dan tantangan. Sebagaimana adanya siang, adanya malam, adanya langit, adanya bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan az-zulumat wan nur. Allah menjadikan zulumat, kezaliman, kebatilan, kemungkaran, wan nur, dan cahaya Allah kebenaran. Ada kebenaran, ada kezaliman. Maka sunnatullah ketika kita memperjuangkan kebenaran akan mengalami hambatan dan rintangan. Jangankan kita manusia biasa, Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita baginda Rasulullah, baginda Rasulullah, ketika memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan cahaya Allah, mengalami hambatan dan rintangan. Rasulullah Nabi kita yang lemah lembut, yang sopan, yang tidak pernah menyakiti orang lain, yang maksum, masih mengalami hambatan dan rintangan. Apalagi kita manusia biasa. Jangan ngimpi kita berjuang membela kebenaran nggak mengalami hambatan dan rintangan. Jangan mimpi memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan cahaya Allah, tidak mengalami hambatan dan rintangan. Karena Rasul kita sendiri
baginda Rasulullah pun mengalami hal yang sama. Saya tanya, Rasulullah difitnah tidak? Difitnah tidak? Dicaci maki tidak? Diintimidasi tidak? Mau dibunuh tidak? Apalagi maka kita tidak boleh berhenti mundur berjuang gara-gara takut terhadap hambatan dan rintangan. Dan Allah nyatakan dalam ayat tadi, az-zulumat itu jamak, artinya maknanya banyak. Sementara an-nur tunggal, kebenaran tunggal datangnya dari Allah. Ketika kita membela kebenaran yang tunggal yang datangnya dari Allah, maka pasti kezolimannya, tantangannya, hambatannya, kemungkarannya akan datang bertubi-tubi, bergelombang-gelombang terhadap perjuangan kita, saudara. Maka jangan kaget kalau mereka punya buzzer yang luar biasa. Emang jamak banyak. Jangan kaget kalau mereka punya sokongan dana yang kuat. Jangan kaget. Jangan kaget pula kalau mereka punya begitu luar biasa pasukan yang begitu banyak, saudara. Yang suka main media sosial, jangan kaget kalau kita memposting satu kebenaran, membela agama Allah, yang nyerang ribuan netizen, saudara. Betul? Betul? Buzzernya nyerang semua, saudara. Karena memang az-zulumat jamak banyak, banyak koalisinya, banyak dananya, banyak pasukannya, banyak dukungannya, banyak buzzernya. Az-zulumat, saudara. Tapi kita nggak boleh lupa juga akan janji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, pegang baik-baik apa yang Allah sampaikan buat kita, hai pejuang. Apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Apa kata Allah? Mereka kelompok-kelompok zulumat, kelompok-kelompok zalim, kelompok-kelompok kemungkaran, kelompok-kelompok yang gak ingin agama Allah bercahaya, kelompok-kelompok yang tidak ingin syariat tegak di bumi Allah, berupaya memadamkan cahaya Allah. Mereka gak berhenti-berhenti ingin cahaya Allah itu sirna dari buminya Allah, saudara. Mereka berjuang gak berhenti-berhenti supaya syariat gak tegak, saudara. Biafwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan buzzer-buzzer mereka, saudara, dengan media mereka, saudara. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah. Jangan kaget kalau ada yang dengar suara azan kepanasan. Jangan kaget. Kenapa? Pengen syiar Islam gak ada, saudara. Jangan kaget kalau ada yang ingin orang ngaji gak boleh kedengaran orang lain. Ramadan gak pengen syiar, ngaji cukup dalam masjid saja, nggak boleh keluar suaranya. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak? Ada nggak? Kurang kompak? Ada nggak? Jangan kaget. Kelepasan. Panggilan suci, kalimat suci dibandingin sama najis, saudara. Sama binatang najis dibandingin, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak?
Diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Allah udah ingetin bi'afwahim, sama mulut mereka. Tapi jangan pernah takut saudara untuk memperjuangkan kebenaran, karena Allah lanjutkan ayatnya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang berjanji, wallah, demi Allah, mutimmu nurihi, Allah yang menyempurnakan cahayanya saudara. Walaupun orang kafir nggak suka. Artinya apa? Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah, tapi tugas kita berjuang. Pada akhirnya Allah yang menyempurnakan cahayanya saudara. Artinya apa? Tugas kita berjuang, kemenangan hak Allah subhanahu wa ta'ala saudara, yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada kita. Berjuang dan berjuang. Kalau kita berjuang, pada saatnya Allah berikan kemenangan sama kita saudara, karena Allah yang sudah janji. Lihat Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak punya pasukan saudara, nggak punya senjata yang lengkap, nggak punya sokongan dukungan koalisi dari manapun saudara. Sementara Fir'aun kekuasaannya luar biasa, dananya banyak, pasukannya kuat, senjata lengkap. Ketika Nabi Musa menjalankan perintah Allah, melaksanakan tugasnya berjuang, datangi Fir'aun. Didatangi Fir'aun oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ditolak. Tapi ketika Allah menyempurnakan cahayanya, apa yang terjadi? Fir'aun yang kuat, gagah perkasa, pasukannya banyak, senjata lengkap, koalisinya hebat. Ketika Allah sempurnakan cahayanya, Allah hancurkan Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun di lautnya Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Nabi Yunus berjuang sendiri saudara, tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Allah berikan kemenangan untuk menguasai Mesir saudara. Nabi Ibrahim, Raja Namrud kuat luar biasa, Allah sempurnakan cahayanya, Allah hinakan Raja Namrud. Raja Abraha yang katanya gagah kuat perkasa, pasukannya bergajah yang gede, Allah sempurnakan cahayanya, berikan kekuatan. Oleh burung-burung dengan batu yang kecil dihancurkan sama Allah saudara. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang sendiri, ajak keluarganya, ajak sahabatnya. Pada akhirnya Allah sempurnakan cahayanya, terjadi Fathul Mekah saudara, kemenangan umat Islam. Maka yang ingin saya sampaikan, jangan pernah takut berjuang, jangan pernah mundur berjuang, karena kewajiban dan tugas kita berjuang. Kalau istiqomah kita berjuang, pada saatnya Allah akan berikan kemenangan kepada kita ketika Allah menyempurnakan cahaya kita. Alhamdulillah. Maka duhai saudara umat Islam, 1000 kali kita jatuh, maka 1001 kali kita bangun, berdiri tegak untuk berjuang kepada Allah saudara. Takbir, takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Takbir. Betul, betul, janji. Hari Jumat kita mau berjuang saudara. 212 lahir itu karena ada penoda penista agama saudara. Maka 212 dimanapun, murid imam besar, santri imam besar, muhibbin imam besar,
jangan sampai lupa bahwa kita semua umat Islam, pengikut Habib Rizik, alumni 212 tidak pernah akan membiarkan siapapun menghina, menodai agama apapun saudara. Takbir. Siapapun yang menghina apapun jangan dikasih ruang saudara. Maka Jumat kita akan berjuang agar penghina agama, penoda agama diproses dan dipenjarakan saudara. Siap berjuang, siap hadir, siap hadir. Takbir. Takut jangan aku alumni, gentar jangan aku murid Habib Rizik. Betul? Karena beliau sudah memberikan instruksi arahan kepada kita lewat pengacaranya untuk berjuang. Jangan ngomong belum ada komando, kok nggak turun, belum ada komando, kok nggak berjuang, belum ada komando. Bukan nggak ada komando, lu nya budak. Komando sering diteriakin, masih belum ada komando, kamu aja lu yang budak jangan-jangan. Oleh karenanya terakhir saya sampaikan, ingatkan, ayo sama-sama istiqomah berjuang bersama imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, insya jangan sampai nanti antum menyesal ketika Allah berikan kemenangan, Allah sempurnakan cahayanya karena keistiqomahan berjuang beliau, keikhlasan berjuang beliau, sementara antum ada di luar barisan beliau. Itu bisa nyesel seumur hidup saudara, bisa seumur hidup saudara. Sama dengan peristiwa 212, sampai sekarang yang nggak ikut nyesel saudara. Maka istiqomah ikhlas itu penting. Mudah-mudahan pengurus DTK Bogor tetap istiqomah ikhlas berjuang bersama imam besar kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita, Allah lindungi perjuangan kita, Allah sehatkan Habib Rizik, Allah lindungi Habib Rizik, Allah berikan kekuatan kepada Habib Rizik, dan kita istiqomah di belakang barisan beliau. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam berjuang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الحمد لله الذي جعلنا خير أمة كما قال تبارك وتعالى عز وجل في آيته الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
ila yaumil qiyamah. Kepada yang sama kita hormati, sama-sama kita muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz, para dai, para muallim, para murabbi, terkhusus kepada orang tua dan guru kita bersama, salah satu anggota daripada Majlis Syura Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 212, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Badruddin Subki, dan juga hadir di tengah kita semua Ketua Umum daripada Dewan Tanfidz Nasional Persaudaraan Alumni 212, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Alim Wal-Allama Kiai Haji Slamet Ma'arif, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dalam rangka pelantikan dan juga tausiah dan mau'izah hasan depan kita semua. Dan teristimewanya kepada orang tua dan guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqaniyah, yang pada malam hari ini menjadi fasilitator dan inisiator terselenggaranya acara yang teramat sangat mulia ini. Dan juga kepada segenap para habaib, para alim ulama yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun cinta dan hormat kita kepada mereka. Bahkan mari selalu kita doakan semoga segenap para habaib, para alim ulama yang terus banting tulang berjuang malam dan siang, menyerahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, sampai mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan agama, membangun bangsa dan membela negara, semoga mereka senantiasa, selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jazakumullahu ahsanal jazaa, jazakumullahu khairan katsira wa a'dhamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakkarallahu sa'yakum. Saya sampaikan kepada segenap jajaran kepanitiaan yang telah berjibaku, berbanting tulang berjuang di dalam rangka mensukseskan acara kita pada malam hari ini, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita tercinta, Rasul penutup Nabi terakhir, sirru hayatil wujud wassababil a'zam likulli wujud, habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam rangka pelantikan seluruh pengurus inti dan non inti daripada Dewan Tanfidz Persaudaraan Alumni 212 Kabupaten Bogor. Oleh karena itu saya sampaikan tahniah mubarakah bagi segenap sahabat-sahabat seperjuangan yang baru dilantik dan sekaligus juga diserahkan SK-nya oleh Ketua Umum langsung dan Sekretaris Jenderalnya. Nah, kita doakan semoga Persaudaraan Alumni 212 Kabupaten Bogor di tingkat kabupaten dan seluruh dunia, dan Persaudaraan Alumni 212 ini tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan jam'iyatan thayyibatan ma'muratan mubarakatan fid dini wad dunya wal akhirah, dijadikan jam'iyatan salihatan muslihatan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini dengan penuh kecintaan, kebanggaan saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemudi, santriwan, santriwati, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga semua yang berkumpul dan bertatap muka pada malam hari ini di tempat ini, tidak ada yang engkang kaki dari tempat ini pulang kembali ke rumahnya masing-masing, kecuali dosa pendosaan kita digugurkan, diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhirat kita digabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluh kesah dunia akhirat kita dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari yang penting tadi, semoga sekembalinya kita di tempat ini kita senantiasa dibimbing oleh kekuatan hidayah dan taufiknya Allah Jalla wa'ala sampai penghujung hidup kita, akhir tarikat nafas kita, tidak mati satupun kita, keluarga kita, seluruh keturunan kita ila yaumil qiyamah, kecuali mati dalam keadaan menggenggam teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mati dalam keadaan syahid serta husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siap semuanya konsentrasi? Jawab kompak, siap ngaji semuanya? Siap konsentrasi? Takbir. Saudara, tidak banyak yang saya ingin sampaikan dalam memperingati Isra dan Mi'raj kita punya Nabi. Hanya beberapa poin, saudara. Yang pertama, catat dengan baik di dalam hati bahwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan keistimewaan, adalah merupakan kemuliaan, adalah merupakan derajat yang tinggi yang tidak Allah berikan kepada makhluk manapun di langit dan di bumi dan di antara keduanya, saudara, kecuali satu-satunya kepada kekasih hati dan belahan nyawa kita, Rasul tercinta, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, Pak Bu sekalian, jangankan dibandingkan dengan makhluk biasa, bahkan dengan segenap para malaikat alaihimus salam sekalipun, bahkan jangan hanya dengan malaikat biasa, bahkan dengan penghulu malaikat sekalipun, Mi'rajnya Nabi membuktikan, saudara, bahwa Nabi kita tercinta lebih hebat derajatnya, kemuliaannya daripada malaikat Jibril alaihissalam sekalipun. Bagaimana tidak saat malaikat Jibril alaihissalam mengantar Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke Sidratul Muntaha, saudara, malaikat Jibril tidak bisa menginjakkan kakinya ke dalam Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril yang memiliki gelar Ruhul Amin, yang memiliki tugas utama menyampaikan wahyu kepada segenap para nabi, para rasul alaihi salam, tidak mampu dan tidak kuasa, saudara, untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya ciptaan Allah di langit dan di bumi, dan di antara keduanya yang hanya diberikan izin untuk masuk ke Sidratul Muntaha satu-satunya adalah kita punya Nabi. Betul? Jawab kompak, betul. Saya bertanya, kalau begitu bangga kalian menjadi umat Nabi? Mana ya tesorana, mah bangga kalian menjadi umat Nabi? Mana kalian lebay begini, bangga kalian menjadi umat Nabi? Wah, lebay begini nih suaranya. Saya bertanya sekali lagi, bangga kalian menjadi umat Nabi? Bangga kalian menjadi pengikut Rasul? Siap tegakkan syariat Nabi? Siap bela ajaran Nabi? Siap kibarkan panji Nabi? Allahu Akbar. Hati-hati, jangan dianggap murah, saudara. Dan bahkan juga, saudara, jangankan dibandingkan dengan manusia biasa, bahkan saat dibandingkan dengan seluruh para nabi, para rasul alaihi salam, Isra dan Mi'raj Nabi membuktikan, saudara, bahwa Nabi memiliki derajat yang tinggi yang tiada bandingannya di antara seluruh nabi dan rasul alaihi salam. Bandingkan, saudara, ingat saat Nabiullah Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke Gunung Tursina untuk Allah sampaikan wahyu kepadanya, dan itu dijadikan mukjizat oleh Allah untuk Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu dapat Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah, di mana Allah nyatakan di dalam ayatnya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah langsung berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ingat anak-anak muda, ingat para orang tua, ketika Nabiullah Musa alaihissalam dipanggil ke puncak Gunung Tursina, masuk ke Al-Muqaddas, Allah berfirman, faqala Allah subhanahu, ikhla'na alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Hai Musa, copot kedua yaitu terempahmu, copot sandalmu, karena kau sudah berada di Al-Wad Al-Muqaddas, di puncak Gunung Tursina. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk Allah berikan wahyu hanya di daratan bumi, saudara, belum ke langit. Allah suruh copot, saudara, kedua sendalnya, Allah suruh buka kedua terempahnya. Tapi Nabi kita tercinta bukan di daratan tanah, Allah langsung panggil ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya jasad yang mulia dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi bahkan terompahnya, sandalnya tidak Allah larang untuk dipakai masuk ke Sidratul Muntaha, saudara. Jelas apa jelas? Jawab lu kompak, jelas apa jelas?
Sekali lagi, Nabi kita hebat apa tidak? Jawab kompak, hebat apa tidak? Kalian bangga menjadi umat Nabi, bangga menjadi pengikut Rasul, siap perjuangkan ajaran Nabi, siap tegakkan syariat Nabi, siap kibarkan panji Nabi. Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi panutan kita semuanya jenderal apa Nabi? Jenderal apa Nabi? Menteri apa Nabi? Presiden apa Nabi? Tunduk kita kepada siapa berarti saudara? Saya bertanya, presiden apa Nabi? Jenderal apa Nabi? Jenderal apa Nabi? Menteri apa Nabi? Betul. Saya bertanya, kalau ada presiden sudah melabrak syariat Nabi, layak dihargai apa tidak? Kurang kompak. Kalau ada presiden melabrak syariat Nabi, layak dihargai apa tidak? Kalau ada menteri caci maki syariat Nabi, saya bertanya, hina apa mulia? Hina apa mulia? Layak kita segani apa tidak? Layak kita hormati apa tidak? Yakin? Takbir. Jelas apa jelas? Yang pertama tuh. Yang kedua, ini ngaji terusin apa jangan ini? Jam 11 Beki panas ya teh. Ini papayitannya lagi yang ngaji terusin apa jangan ini? Masih palas jawabannya, terusin apa jangan? Yang kedua, catat dengan baik, kemuliaan yang begitu sempurna, kemuliaan yang begitu paripurna yang Allah berikan kepada kita punya Nabi. Hati-hati, itu tidak cuma-cuma saudara. Hati-hati, itu tidak gratis saudara. Tapi kemuliaan itu ditebus dengan linangan air mata yang membasahi kuyup janggutnya yang mulia. Di dalam rangka apa? Mendoakan agar agama Allah tegak di atas muka bumi. Tapi kemuliaan itu saudara, memeras keringat Nabi keluar di sekujur pori-pori sekujur badannya yang mulia. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperjuangkan tegaknya syariat Allah. Tapi kemuliaan tersebut saudara tidak gratis Allah berikan, tapi ditebus dengan darah yang keluar dari gusinya yang mulia, yang meleleh dari jidatnya yang mulia, dari dadanya yang mulia, dari tulang kering kakinya yang mulia, bahkan dari mata kaki yang mulia di saat berjihad untuk menegakkan syariat agama Allah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kenapa saya katakan begitu? Ingat santri-santri sekalian, ingat ibu bapak sekalian, bahwa sebelum Nabi diisrakan, sebelum Nabi dimi'rajkan, Nabi mengalami kesedihan hati yang luar biasa saudara. Nabi yang memiliki saudara luka lara yang luar biasa. Saking Nabi bersedih hati sebelum Nabi diisrakan, sebelum Nabi dimi'rajkan, sampai-sampai saat itu di dalam sejarah Islam disebut Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Am adalah tahun, Al-Huzni adalah kesedihan. Kenapa Nabi kita bersedih hati saat itu? Karena Nabi ditinggalkan wafat oleh pendamping setianya, wanita nan cantik jelita, setia mendampingi perjuangan Nabi. Saudara, dialah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Siapa saudara yang memeluk Nabi saat menggigil kedinginan keluar saudara meriang, saudara apa keringat dari sekujur tubuhnya setiap menerima wahyu? Kalau bukan kepeluk, kalau bukan pelukan hangat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa saudara yang mengobati luka jiwa Nabi saat dicaci maki, saat dihina, saat diintimidasi, saat diusir? Kalau bukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Saudara, kalau mau tahu bagaimana hebatnya perjuangan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah pernah sudah menyampaikan kata-kata yang romantis, kata-kata yang indah, kata-kata penuh loyalitas terhadap Islam. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah kepada kita punya Nabi? Ya Rasulullah, andaikan aku pulang duluan kepada Allah,
andaikan aku pulang duluan kepada Allah dan jasadku sudah ada di dalam tanah dan kau sedang menyebarkan dakwah untuk tegaknya Islam, dan kau akan melewati sebuah parit, kau akan melewati sebuah sungai, sementara kau tidak lihat jembatan untuk melintasinya, maka kau gali kuburanku, kau ambil tulang belulangku, kau buatkan jembatan agar kau bisa injak tulang belulang tubuhku sehingga kau bisa melalui parit dan sungai tersebut demi tegaknya agama Islam. Saya bertanya, Sayyidah Khadijah hebat apa hebat? Jawab kompak, hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Saat itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Belum kering air mata Nabi, Bu, Pak sekalian. Belum selesai luka lara jiwa Nabi, Nabi pun ditinggalkan wafat oleh pamandaknya tercinta, Paman Abu Thalib. Hati-hati, sebelum saya melanjutkan, ini cerita sejarah dipelintir oleh banjigan anjing-anjing liberal. Hati-hati, bahwa sedih hatinya Nabi dipelintir oleh banjigan liberal bahwa Nabi tergila-gila oleh wanita cantik yang namanya Khadijah. Nabi katanya karena kesepian, gak punya perempuan, akhirnya dia, saudara, sakit hati, luka jiwa sehingga stres, saudara. Saya bertanya, ini fitnah di bajingan liberal, saudara, keji apa tidak? Jawab kompak, keji apa tidak? Keji apa tidak? Biadab apa tidak? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Hati-hati anak santri. Nabi sedih hati, Nabi luka lara, bukan karena ditinggalkan wafat oleh seorang wanita yang cantik jelita dalam posisi dia sebagai istri, bukan. Tapi Nabi sakit hati, tapi Nabi luka jiwa. Kenapa? Karena dampak dari wafatnya dua manusia ini, saudara. Kenapa? Karena setelah wafat kedua manusia ini tidak ada jalan yang besar, tidak ada gang yang kecil di kota Mekah, kecuali semuanya diblokir, ditutup, sehingga Nabi gak bisa dakwah, saudara. Jadi kesedihan hati, jadi kelukaan jiwa Nabi bukan, saudara, karena tergila-gila oleh Sayyidah Khadijah, bukan karena tinggalkan wafat begitu saja, tapi karena dampak, saudara, dakwah terkunci, terblokir, tidak bisa dilakukan oleh kita punya Nabi. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sebelum saya lanjutkan, jawab kompak, berarti kesedihan Nabi, kesedihan yang mulia apa hina? Kurang kencang jika mau yakin, yang berarti kesedihan Nabi, kesedihan yang hina apa mulia? Kesedihan yang rendah apa tinggi? Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Berarti ya bajingan liberal yang menuding keji kepada Nabi itu sudah pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Musuh apa saudara, kawan apa lawan? Betul, takbir. Hati-hati, hati-hati. Padahal sekali lagi sedihnya Nabi, luka laranya Rasul tercinta adalah karena dampak setelah wafatnya kedua manusia yang mulia ini, saudara. Tidak ada gang, tidak ada jalan, yang kecil, yang besar, tidak ada tempat fasilitas umum dari mulai pasar dan sebagainya, kecuali ditutup, diblokir. Nabi nggak bisa dakwah lagi, sampai-sampai Nabi memutuskan untuk hijrah ke negeri Taif. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika Nabi hijrah ke negeri Taif? Bukan sambutan hangat yang disampaikan oleh orang-orang Taif, bukan penyambutan dengan makanan dan minuman, apalagi dengan sholawat, tidak, tapi disambut dengan sambitan, disambit dengan lemparan batu yang keras dan tajam, saudara, sehingga meleleh, saudara, darah dari jidatnya yang mulia, sehingga keluar darah dari gusinya yang mulia, sehingga itu gamisnya yang putih dan bersih berlumar darah, saudara, dari dadanya yang keluar karena dilempari batu, saudara, sehingga tulang kering kakinya sudah berdarah-darah, mata kakinya Nabi berdarah-darah, saudara. Sampai-sampai saat itu, saudara, Nabi menyandarkan tubuhnya di salah satu batang pohon kurma, lantas menyampaikan pengaduannya kepada Allah Jalla wa'ala, dan menyampaikan apa saja. Ini doa luar biasa indah, seharusnya kita hafalkan apa yang dikatakan oleh kita punya Nabi kepada Allah. Allahumma inni asku ilaika du'afa quwwati wa qillata hilati
wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila qaribin aw ba'idin yatahajjamuni fala ubali in lam yakun 'alayya ghadabuka aw tahilla 'alayya sakhatuka lakal utba hatta tarallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni asku ilaika du'afa quwwati, ya Allah, kepadamu jualah aku mengadukan kelemahan fisikku, kehinaanku di hadapan manusia, kekurangan cerdasnya siasatku di dalam berdakwah. Kepada siapa lagi engkau akan serahkan aku? Kepada yang dekat dan jauh dari musuhmu yang akan membunuhku. Kata Nabi, tidak peduli, agar asal engkau selalu ridho kepada aku. Lakal utsbah hatta taradha, hanya kepadamu aku mengadu, sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali illa billahil aliyyil azim. Kira-kira jelas apa jelas? Jawab kompak, jelas apa jelas? Sebelum saya lanjutkan jawab kompak, sepakati terlebih dahulu, cobaan yang Allah berikan kepada kita punya Nabi berat apa ringan? Jawab kompak, berat apa ringan? Berat apa ringan? Banyak apa sedikit? Sulit apa enteng? Sulit apa enteng? Tapi saya bertanya, Nabi mundur apa maju? Nabi kapok apa terus? Berhenti apa terus? Yakin? Saking banyaknya cobaan, saking banyaknya rintangan, bagaimanapun hebatnya caci maki, intimidasi, teror, ancaman, pembunuhan, tapi Nabi tidak pernah berhenti, tapi Nabi tidak pernah saudara kapok, tapi terus sampai tetes darah penghabisan Nabi, saudara. Ingat, saking istiqomahnya kita punya Nabi, makanya Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Dua, jadi saya ulangi lagi. Satu, Isra Mi'raj adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita punya Nabi, betul? Yang kedua, tapi ingat, kemuliaan itu tidak Allah berikan gratis, betul? Tapi dijemput dengan darah, dijemput dengan keringat, dijemput dengan air mata, di dalam berjuang menegakkan agama Allah, betul? Maka yang ketiga, kalau orang Bogor mau dimuliakan oleh Allah, mau diangkat derajat oleh Allah, mau saudara ditinggikan derajat oleh Allah, kuncinya ikut bela agama Allah, ikut tegakkan agama Allah, ikut bela syariat Nabi, ikut bela tegakkan panji Nabi, betul? Saya bertanya orang Bogor, mau kalian dimuliakan oleh Allah? Mau nggak kalian dimuliakan oleh Allah? Mau nggak diangkat derajat oleh Allah? Kuncinya bela agamanya Gusti Allah. Kira-kira jelas? Jelas? Saya bertanya, semuanya mau bela agama Allah? Mau bela agama Allah? Betul? Yakin? Jadi kalian punya harta, hartamu akan mulia ketika dipakai untuk menegakkan agama Allah, betul? Kalian punya ilmu, ilmu akan menjadi mulia kalau ilmu dipakai untuk membela agama Allah, betul? Kalian punya pangkat dan jabatan akan mulia manakala pangkat dan jabatan itu dipakai untuk membela agama Allah, betul? Betul? Kira-kira jelas gak? Nih kalau ada orang punya ilmu tapi bukan dipakai untuk membela agama Allah, malah untuk memelintir, yang benar dikasih dalil sehingga kelihatan nampak salah, yang salah dikasih dalil ayat sehingga kelihatan nampak benar. Bajingan sudah didalili menjadi pahlawan, pahlawan dikasih ayat sehingga menjadi bajingan, jadi koruptor ayat, jadi manipulator saudara hadis. Saya bertanya, ulama atau orang yang berilmu seperti begitu hina apa mulia? Jika kita yakin aing mah hina apa mulia? Hina apa mulia? Tutur keuneun atau yang lain, guruaneun atau lebih lain. Nih dengar santri, ini penting nih, penting. Ada orang yang berilmu, gelarnya jangan tanggung, S1, S2, S3, S lilin, S teler, S mambo,
Oh, jadi menteri, punya ilmu, jadi pimpinan ormas, saudara. Dia hafal tafsir, dia tahu hadis, tapi ilmunya dipakai untuk menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, yang tegas-tegas jilbab wajib dikatakan tidak wajib, saudara. Syiar agama Allah dia hinakan dengan dalil-dalilnya. Saya bertanya, orang yang berilmu macam begitu kira-kira hina apa mulia? Jika nanti yakin kene hina apa mulia? Derajatnya tinggi apa rendah? Tinggi apa rendah? Layak dijadikan guru apa tidak? Pengajiannya layak didatangi apa tidak? Pengajiannya layak dihadiri apa tidak? Bagaimana kalau udeng-udengnya segede ban Vespa, layak dihargai apa tidak? Bagaimana kalau jenggotnya nggak baik tapi kan jengkol, saya bertanya, layak dihargai apa tidak? Layak dihargai apa tidak? Bagaimana kalau dia jadi menteri, layak dihormati apa tidak? Bagaimana kalau dia jadi pimpinan ormas, layak dihormati apa tidak? Yakin bukan cuma tidak layak dihargai dan dihormati, bahkan Nabi memberikan pesan kepada kita, ilmu yang tidak dipakai untuk menegakkan agama Allah, bahkan dipakai untuk menghinakan agama Allah, dia lebih hebat dan lebih bahaya daripada Dajjal, saudara. Nabi kita bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum minad Dajjal al ulama su. Ada sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kalian, yang paling aku takutkan dari kalian daripada Dajjal. Siapa? Ulama su, ulama dunia, ulama yang menjual agama dengan harga yang murah dunia, ulama yang memutarbalikkan dalil, saudara. Dia korupsi dalil, dia korupsi ayat, dia korupsi syariat, sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, saudara. Orang macam gini kira-kira bahaya apa bahaya? Jawab kompak, bahaya apa bahaya? Di Indonesia bajingan mulai begini ada apa banyak? Ada apa banyak? Jika te yakin aing mah ada apa banyak? Ada apa banyak? Kira-kira kalau datang ke Bogor gimana anda? Kuma? Kira-kira kalau ada kunjungan orang macam begitu ke Bogor gimana kira-kira? Usir apa jangan? Yang benar lo usir apa jangan? Kalau bagaimana kalau dia banyak bawa semen 10 truk buat pesantren, usir apa jangan? Jawab kompak, usir apa jangan? Bagaimana kalau dia banyak sudah bawa beras, ratusan truk untuk dibagikan ke kaum duafa, saya bertanya, usir apa jangan? Jawab kompak lu, jadi balelol kia kakak ada yang ngebahas gak aing mah. Usir apa jangan? Usir apa jangan? Bagaimana kalau dia bawa peluang beasiswa buat anak-anak kita belajar tafsir, belajar hadis ke luar negeri? Saya bertanya, Dajjal macam begini yang lebih hebat, lebih baik daripada Dajjal, usir apa jangan? Usir apa jangan? Betul, yakin, sallu ala nabi. Dia punya pangkat baru jadi jenderal, hinakan ulama. Saya bertanya, ini makhluk cucungik mengenal begini, saya bertanya, hina apa mulia? Pangkatnya hina apa mulia? Jabatannya rendah apa tinggi? Jawab kompak, rendah apa tinggi? Rendah apa tinggi? Pan punya anak buah ribuan, rendah apa tinggi? Pan jadi jenderal, saudara, rendah apa tinggi? Layak dihormati apa tidak? Layak disegani apa tidak? Nah, hati-hati, puncak kemuliaan adalah di dalam membela agama Allah. Ilmumu, hartamu, nyawamu, darahmu, saudara, akan menjadi mulia saat kau pakai untuk menegakkan agama Allah, walaupun sampai tetes darah penghabisan, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi maka yang ketiga saya titip, yang ketiga, yuk mari kita pakai apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk ikut serta bergabung membela agamanya Allah, dengan yang bisa mampu dengan tenaga, yang mampu bisa dengan pikiran, yang mampu dengan harta, yang mampu dengan doa, yang mampu aktif di FPI silahkan aktif di FPI, yang mampu bisa aktif di MMI silahkan, di JAT silahkan, di Muhammadiyah silahkan,
di NU silakan. Yang paling penting bukan nama bendera. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan semua ormas-ormas tersebut sudah menjadi sungai-sungai besar yang ngalir airnya subhanallah di dalam sebuah tampungan lautan gerakan Islam yang besar dari tahun 2016, yaitu dalam aksi bela Islam, yaitu adalah persaudaraan alumni 212. Jelas apa jelas? Kekuatan bah air harokah Islam yang ada di Indonesia, dari sungainya Muhammadiyah, dari sungainya NU, dari sungainya Front Pembela Islam, dari sungainya Jamaah Tabligh, dari sungainya MMI, dari sungainya JAT, dari sungainya saudara Jamaah Ansur Syariah, dari sungai gerakan Islam semua, dari sungainya pondok pesantren, dari sungainya Majalisul Ta'lim, dari sungainya tariqat Mu'tabarah, supaya mengalir semuanya dan tumpah ruah di dalam lautan masa 7.500.000 lebih di dalam aksi bela Islam 2016. Itulah yang disebut dengan aksi bela Islam, dan setelah itu disebut persaudaraan alumni 21. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Maka yang ada di PA 212 ini asalkan ahlus sunnah wal jamaah, baik itu yang tidak bermazhab ke Syafi'i, baik itu yang bermazhab ke Imam Syafi'i, saudara, baik itu yang bermazhab ke Imam Maliki, yang jelas selama masih dalam konteks perbedaan, maka itu adalah bersaudara untuk menegakkan agama Allah. Setuju apa tidak? Jawab kompak, setuju apa tidak? Siap terus galang kepersaudaraan, siap terus perkuat persatuan. Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, faham apa faham? Faham apa faham? Dan suka tidak suka, mau tidak mau, sejuta kali menolak, erek kokosodan, erek ceri getih, erek keluar kesang nanah, erek curi kokosodan, ngajrit beratan langit, ngocan beratan jagat, nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. 7.500.000 lebih 2016 mengalir di Jakarta, di Monas, menjadi aksi bela Islam, tidak terlepas dari kehebatan mahanit seorang figuritas, seorang figur habaib yang bernama Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Sehingga dari 2016, 2017 sehingga sampai detik ini, bukan Habib Rizik yang minta, bukan FPI yang minta, tapi karena dengan magnet beliau, perbedaan furu sudah tidak menjadi perbedaan lagi, perbedaan kurut dengan tidak kurut, perbedaan tahlil dengan tidak tahlil. Setelah seorang wafat, perbedaan 11 dengan 23, sudah jumlah rakaat sholat sunat tarawih, sudah tidak ada persoalan. Soal persoalan maulid dengan tidak maulid sudah tidak masalah, mau tidak mau. Perekatnya adalah seorang Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Betul apa betul? Sehingga dari semua sungai gerakan Islam semuanya mendaulat, bukan Habib Rizik yang minta, mengangkat dan mendaulat Habib Rizik sebagai imam besar persaudaraan alumni 212. Jelas apa jelas? Halo, faham apa faham? Sekali lagi, siap satu komando Habib Rizik? Jawab yang kompak, siap satu komando Habib Rizik? Siap satu komando Habib Rizik? Siap satu barisan dengan Habib Rizik? Yakin? Takbir. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Satu, Isra Miraj itu kemuliaan, betul? Dua, kemuliaan itu gak gratis Allah berikan, tapi ditebus dengan darah, keringat, saudara, air mata untuk menegakkan agama. Tiga, makanya kalau kita mau dimuliakan, gunain dong apa yang Allah kasih kepada kita untuk membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pointi lagi tiga, jelas apa jelas? Faham apa faham? Faham apa faham? Baik, untuk penyemangat saya punya qasidah. Wahai para pejuang, saatnya kita bertandang, genderang perang telah datang. Ayo sambut dengan mana itu suaranya itu? Aing urang Bogor kawas mujair kikituan tapi teka luar suara mujair sugan maya barang. Coba wahai
pejuang. Sebentar. Ini kan lagi ngapalin dulu. Lu main tabu aja sih lo. Arah television lengan. Ayo tadi tarurun, ayeuna arah lengan. Coba dua hiji. Wahai saatnya kita, genderang perang telah datang. Ayo sambut dengan riang. Pak, aya ketihan anu hari tadi mah aing mah aduh harepek ieu orang Bogor teh. Itu bait pertama, siap semuanya, coba bareng. Sekarang pakai hard rock bareng, coba. Dua hiji dua. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi. Wahai para pejuang, saat genderang perang telah datang, ayo sambut dengan riang. Maula sekali lagi, wahai para pejuang, saatnya kita bertandang, genderang perang telah datang, ayo sambut dengan riang. Maula ya Allah. Jadi yang keberapa? Yang keempat, gunakan apa yang kita punya untuk membela agama Allah. Setuju? Jauh kompak, setuju? Nah, persoalan alumni 212 siap untuk menampung para relawan agama, siap untuk menampung para relawan negara, mau dari Muhammadiyahnya, mau dari Persisnya, mau dari Al-Wasliyahnya, mau dari Jamaah Tablignya, mau dari NU-nya, asal bukan Syiah, asal bukan Ahmadiyah, asal tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bertanya, siap bersatu semuanya? Siap bersama semuanya? Betul. Dan hikmah ilahiyah, saudara, Allah pertautkan kalbu kita pada malam hari ini. Allah bersamakan jiwa kita pada malam hari ini dengan mabda, yaitu sama-sama untuk belajar berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Udah jam 12. Saya cukupkan sekian. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu 5 poin. Ini baru berapa poin tadi itu? Baru 3 poin. 2 lagi. Kalau 2 lagi sejam berarti 2 jam lagi, berarti sampai jam 2, bahaya. Nah, makanya saya sampaikan cukup. Yang paling penting 3 poin itu. Pertama apa tadi itu? Ingat, Isra Mi'raj bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada kita punya Nabi dan kepada umatnya. Pertahankan kemuliaan itu, perjuangkan kemuliaan itu. Dengan poin kedua, ayo kita gunakan apa yang kita punya untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini Allah bukakan, saudara, peluang bagi kita semua yang mau berjuang. Anak-anak muda yang mau berjuang pakai tenaganya, ayo gabung. Nah, ini yang di depan ini ada Pamsus. Nah, Pamsus itu pengamanan khusus untuk ulama dan habaib. Jadi mereka ditugaskan khusus di Persaudaraan Alumni 212 ini untuk mengawal para habaib dan para alimul ulama. Saya bertanya, ngawal habib ulama itu pahala apa dosa? Ngawal habaib ulama pahala apa dosa? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Alhamdulillah. Ini dari front Persaudaraan Islam yang pakai batik juga adalah pengawal habaib dan ulama, yaitu badan anti teroris dan radikalisme yang berbaju batik ini. Juga tugas pokok utamanya adalah mengawal para habaib dan para alimul
ulama. Jadi para habaib, para ulama yang ingin dikawal oleh batik, dikawal oleh Pamsus, silakan telepon DTK masing-masing. Saya akan ceramah ke daerah apalagi daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah banyak banteng, daerah-daerah banyak bajingan, banyak komunis. Jangan segan-segan datangi ketua DTK, minta pengawalan dari Pamsusnya, minta pengawalan dari laskarnya, agar sama kita bela agama, bela bangsa, bela negara. Betul, betul. Termasuk ada Brigade 212 atau 411, kita himpun jawara-jawaranya. Saya lihat ada jawara dari Bogor itu kaya dengan padepokan persilatan. Sampaikan kepada padepokan persilatan, pada malam hari ini TTK 212 Kabupaten Bogor sudah dibuka. Kota ini kota apa kabupaten? Kabupaten Bogor sudah dibuka. Maka bagi jawara-jawari dari setiap padepokan yang ingin daftar menjadi relawan agama, bangsa dan negara, ayo gabung di DTK Persaudaraan Alumni 212 Kabupaten Bogor. Betul. Saya ketitipan air nih. Saya ketitipan air dari Pondok Pesantren Al Habib Bahar bin Smith, Ponpes Tajul Alawiyin. Ini kita nanti panitia akan membagikan siapa yang ingin membeli ini sudah disediakan oleh panitia. Makanya kita akan kasih waktu dengan kita bacakan sholawat yang tadi itu, dengan yel-yel qasidah yang sambil kita hafalkan, kita berikan panitia untuk waktu untuk mensosialisasikan produk daripada air mineral produk Tajul Alawiyin. Sekaligus mohon doa ibu-ibu sekalian, Al Habib Bahar bin Smith ikut kita sama-sama mengawal proses hukumnya, dan saat ini sudah P21 dan akan segera disidangkan. Walaupun memang masih ditangguh-tangguhkan ini persidangannya, tapi saya mohon nanti di saat digelar persidangan beliau ada utusan dari Kabupaten Bogor yang bisa ikut mengawal persidangan beliau. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Baik silakan. Bagi yang mau panitia dan tim daripada Tajul Alawiyin untuk mensosialisasikan air minuman ini, silakan. Kita baca lagi sholawat yang tadi, kita baca lagi qasidahnya. Setuju? 212 Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala ril khalqi kullihim. Aduh, Maula dari depan depan nih. Wahai para pejuang, saatnya kita bertandang, genderang barang telah datang. Ayo sambut dengan riang Maula, Maula lem daiman ala habibika khairil khalq. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti, jihad jalan kita pasti. Ayo berebut mati Maula, Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berjihad pasti kita mati, tak berjihad pasti kita mati. Syahid mati yang tertinggi, syahid mati yang tertinggi. Ayo berebut mati, ayo berebut mati. Maula, Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Ibu, kita akan tersenyum, kita akan tersenyum. Ayah
keluarga pasti bangga. Ayo gapai syuhada, gapai syuhada. Maula Maula Salli wa lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Baik, jamaah bagi yang masih membutuhkan silakan nanti datangi ke retail atau meja panitia. Insya Allah tim dari Tajul Alawiyin sudah menyiapkan air mineral Tajul Alawiyin untuk dijual. Nah, untuk urusan harga silakan komunikasikan dengan tim. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.